Halo Sobat Alibikus Channel, jumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semua, sehingga bisa nonton video ini dan nyimak sampai selesai. Karena kali ini saya mau bahas laras lagi teman-teman. Laras dan bahannya ya, bahannya ini khususnya lokal, nanti import kita bahas sedikit-sedikit ya, dikit-dikit aja karena emang banyak banget tentang laras ini, sehingga saya bikin video itu satu playlist itu banyak banget dan belum selesai juga kayaknya, karena emang ya terlalu banyak ya, kalau mau dibahas secara utuh terlalu banyak dan saya juga banyak nggak taunya. Oke. Ya, seperti yang pernah saya bilang, untuk laras lokal ini sebenarnya bahannya itu rata-rata bukan peruntukannya untuk laras ya, namun dia layak ya, masih dibilang ngeteh dulu teman-teman, lagi kurang enak badan, jadi ngeteh dulu, bismillah. Namun peruntukannya masih sangat toleran digunakan untuk laras ya, baik itu ketahanannya maupun kelicinannya ya, seperti itu. Oke, seperti di video saya yang sebelumnya bahwa saya pernah sampaikan itu, kalau laras itu ini udah saya siapkan banyak, sayangnya ada satu bahan yang kurang ya, bahan yang paling ya, anggap aja paling rendah grade-nya itu besi biasa. Ini saya udah siapkan contohnya ya, nanti habis saya terangkan, saya perlihatkan dalemannya ya. Ini besi biasa ya, bisa berkarat, mudah berkarat, tingkat keawetannya juga nggak terlalu awet ya, besi biasa. Di atasnya besi biasa, besi itu kan anggap aja tingkatan paling rendah ya, grade paling rendah. Di atasnya grade paling rendah ini grade sedang, terus karbon tinggi. Jadi steel atau ST ini ya, steel steel ini besi ini anggap aja besi ya, ini sudah besi campuran teman-teman. Yang untuk bahan laras itu sudah besi campuran, yang ini ST35 teman-teman. Sebenarnya di bawahnya ini ada ST21 kalau nggak salah, 21 ya teman-teman, kalau nggak 21 24, 21 apa 24, 21 kalau nggak salah. ST21 terus ST35. ST21 itu nggak terlalu kinclong, terus ya kinclongnya kayak apa ya, ya putih gitu doang, cuma nggak terlalu celing gitu ya, pancaran kalau kena sinar itu nggak terlalu mantul. Kalau ST35 ini memantul dan pokoknya jos, tapi keawetannya ya kalau menurut saya sih sedang ya, belum awet lah. belum awet ya, sedang saja ya. Keawetannya masih di atas besi biasa dan ST21 tentunya ya. ST21 itu pernah saya utarakan kalau di lapping itu paling 2 jam ya. Kalau ini mungkin ya 3 jam lah, kurang lebih 3 jam di lapping itu baru nemu komposisi yang saya inginkan. Belum aus ya, sudah berkurang, alurnya sudah berkurang atau sudah mulai terbentuk seperti yang saya inginkan ya. Itu 3 jam kurang lebihnya, 3 jam paling nggak nyampe sih ya, antara 2 sampai 3 jam. Tapi kalau yang ST41 ini, bahan ST41 ini minimal 4 jam ya, untuk saya lapping ketemu dengan yang saya inginkan
belum aus ya. Ini mohon dicatat, ini belum aus ya. Tapi kalau biasa, besi biasa, ini saya pernah lapping itu nggak nyampe 5 menit kalau nggak salah ya. Salahnya saya dulu pakai amplasnya agak kasar, amplas 300 kalau nggak salah. 300 sampai 400 ya. Amplas 400 nggak nyampe 5 menit udah blung. Pakai super dome udah langsung lewat teman-teman, langsung lewat. Super dome apa-apa dulu itu saya coba, saya sodok langsung lewat blung gitu. Habis alurnya. Tuh. Tapi ada lagi satu lagi yang terpasang di unit saya tuh, bentar ya, saya ini. Di atasnya ST41 teman-teman. Itu ST45. Bentar ya. ST45. Ciri-ciri fisiknya ini agak gelap, agak ungu, agak abu-abu ya teman-teman ya, agak abu-abu. Dia walaupun kita poles nggak mau sebening ini ya. Coba dibedakan, beda ya, nih ya. Dan ini walaupun sama-sama ST41 tapi beda negara pembuatnya dan akhirnya juga beda karakteristiknya. Cuma tingkat kekerasannya, tingkat kekerasannya hampir sama teman-teman, hampir sama. Cuma beda tingkat kelicinannya aja kali ya. Kalau kita sodok pakai mimis itu agak lebih licin yang mana gitu ya, seperti itu. Untuk warnanya juga agak beda teman-teman, agak beda. Ya ini sama-sama ST41 ya. Kan banyak negara yang membuat pipa ya, pipa seamless ini ya, pipa seamless. Nama bahannya itu namanya pipa seamless. Ini aslinya bukan untuk laras teman-teman, tapi untuk, kalau nggak salah, untuk tekanan hidrolik ya, tekanan hidrolik. Mungkin pipa-pipa air seperti itu juga bisa. Pipa-pipa hidrolik yang diisi angin ataupun diisi oli seperti itu ya. Itu asli kegunaannya seperti itu teman-teman. Tapi oleh maker kita, pengrajin kita, bahkan di luar negeri juga ada kok yang pakai kayak gini ya. Di luar negeri, home industry itu juga pada pakai yang kayak gini. Bahkan kalau saya lihat channel-channel luar negeri itu, kalau yang memang niat ya linggis saja bisa dijadikan linggis itu apa sih? Ya linggis lah pokoknya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Linggis itu bisa dijadikan laras teman-teman. Saya pernah lihat itu. Oke, kembali lagi ke keawetan sudah saya tingkatkan ya. Saya urutkan dari besi biasa yang itu ya kurang awet atau ya tidak awet gitu aja lah. Tidak awet. Terus menginjak ke ST21 lumayan. ST21 banyak yang pakai ya, pengrajin kita banyak yang pakai, dan itu ya udah lumayan ya kita nggak bisa terlalu banyak berharap ya, karena murah mau minta bagus ya gawe dewi. Gawe dewi, kalau saya bilang kayak seperti itu, gawean dewi. Aduh, ya kalau kita pengen murah ya jangan terlalu banyak berharap, seperti itu ya. Terus yang agak mendingan harganya yaitu ST35, ST41 itu agak mendingan ya. Nah, ini agak panjang ya videonya, maaf. ST35 kelebihannya apa? ST35 yang ini tadi kinclong. Nanti di akhir video saya sertakan, jadi pokoknya simak terus sampai selesai. Bedanya apa? Ini paling kinclong ini ya. Ini kinclongnya melebihi laras LW. Kinclongnya. Apakah kualitasnya melebihi? Oh, saya rasa sih enggak. Ini menurut saya, nggak tahu kalau menurut teman-teman ya. Ya, ini kinclong banget. Putih dan mengkilap. Kalau besi biasa ya biasa seperti besi.
Kalau ini agak putih tapi agak kusam sedikit, ya agak kusam sedikit. Cuma bisa juga agak kinclong gitu bisa. Kalau ST45 itu nggak bisa kinclong teman-teman, nggak bisa kinclong. Ya, ya kayak gitulah kinclongnya, nggak terlalu kinclong lah kayak gitu ya. Untuk keawetan ini sedengan ST35 ini sedengan. Ya barang-barang 2-3 tahun ya bisa lah dipakai. ST41 ya 3-5 tahun bisa dipakai ya, dengan catatan ini tidak overdosis, maksudnya ya dengan ya normal lah, pemakaian normal, pemakaian normal ya. Untuk negara-negara pembuat ya itu ya bebejan teman-teman aja lah, bebejan teman-teman, karena jarang banget seller-seller yang bisa menginfokan seperti itu sampai sedetail itu ya teman-teman ya. Oke, saya dapat info seperti ini dari Mbah Wedus. Mbah Wedus, terima kasih banyak telah berbagi pengetahuan ilmu ya. Oke, saya tularkan ke teman-teman karena saya merasa ini sangat bermanfaat. Jadi kalau teman-teman ini lagi ya, kelebihannya ST35 ini selain kinclong dia mudah dibentuk alurnya karena empuk tadi ya. Ya jangan disamakan dengan telo godok empuknya ya, jangan disamakan, nanti disamakan telo godok lagi. Bukan, ini empuknya dibandingkan dengan yang lain, besi-besi yang lain ini ya. Jelas masih lebih keras dari besi biasa. Bukan lebih keras sih sebenarnya, lebih ulet, lebih alot ya, lebih alot. Terus dia mudah dibentuk, jadi biasanya alurnya itu rapih teman-teman. Kelebihannya itu, cuma menurut saya masih kurang awet ya, kurang awet. Nah, ST41 ini juga banyak teman-teman pengrajin laras lokal itu yang pakai banyak banget ya. Tentu harganya ya mendingan, udah lumayan mendingan ya. Itu ya, apalagi ST45 ya. ST45 jarang yang pakai, cuma ada ya. Oke, ST41 ini kelebihannya awet, jelas awet, sudah awet. Cuma kekurangannya itu dia karena bahannya mandan keras, untuk pembentukan alurnya itu agak susah ya, agak susah dan sedikit kurang rapih. Biasanya kelemahannya seperti itu ya. Jadi kurang rapi, agak bergadul gitu, terutama di bagian groove-nya, di bagian kalenannya, groove, kalenan galengan ya, galengan, di bagian galengannya itu biasanya agak bergadul. Nah, itu yang saya sering banget jumpai ya teman-teman ya, bahkan di beberapa laras yang saya pernah pakai, saya pernah jual, itu saya dapat yang seperti itu ya. Jadi di groove-nya itu kurang rata teman-teman, tapi ya gimana lagi, orang pembuatannya juga ya belum CNC ya, rata-rata belum CNC, masih manual dan alat seadanya ya yang penting akurat. Ya karena yang paling menentukan itu adalah lensnya ya, untuk akurasi lensnya presisi, terus cuknya mantap, udah. Nah kalau nggak ada cuknya ya untung-untungan kalau laras lokal ini. Oke, awet. Untuk kinclongnya nggak terlalu kinclong. Kelemahannya tadi agak begadul gitu ya, agak begadul biasanya untuk groove-nya. Tapi untuk akurasi ya teman-teman ya, akurasi bisa sama-sama baiknya, sama-sama bagus bisa. Cuma untuk yang ST41 ini rata-rata perlu proses namanya poles minimal, dipoles atau
di lapping lah seperti itu ya. Apalagi ST45 ini, wah jadi lama ini videonya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat lah. ST45 ini teman-teman, ini paling keras teman-teman, apa namanya, bahan yang paling keras ya, masih termasuk medium steel sih, masih termasuk medium steel, belum hard steel, belum yang karbon tinggi ya. Ini kadar karbonnya masih rendah teman-teman, masih rendah, masih sedang, maaf ya. Semua yang saya sebutkan tadi masih sedang, kadar karbonnya itu masih sedang, jadi belum tinggi ya. Jadi ya masih bisa dimaklumi lah. Seperti itu. Nah, apalagi yang saya mau sampaikan tadi, untuk ST45 ini keras teman-teman, udah keras ya, udah keras. Untuk proses lapping aja saya sampai beberapa hari, 4 hari kalau nggak salah, 4 hari kalau dihitung jam mungkin 12 jam lebih. Itu kalau saya kedatangan laras seperti ini minta di lapping, saya tarifnya pasti saya mahal lah. Aduh, kalau ST41 ya normal-normal aja ya, masih bisa cepet lah saya garapnya ya. Total saya lapping, proses lapping sampai selesai itu 6 jam. 6 jam kurang lebihnya ya ST41. Negara manapun pembuatnya, ST41 kurang lebih 6 jam. Total ya, nggak terus saya 6 jam nyeduk ya, enggak, saya kegiatannya banyak ya. 6 jam itu bisa dibagi 2 hari, 3 hari, 4 hari, seperti itu loh. Yang jelas kalau ini besi biasa itu kan tadi cuma berapa menit aus, terus ini 2-3 jam ya. ST21 itu 2 jam, kurang lebih 2 jam sudah wah, udah halus lah, udah enak. Ini 3 jam, ini 6 jam ya, 6 jam full, 6 jam full ketemu lah, biasanya ketemu atau minimal mulai ketemu hasil yang saya inginkan. Seperti itu. Oke, ini dia cuplikan perbedaan bahan-bahannya ya, kinclong-kinclongnya seperti apa. Silahkan teman-teman simak sampai selesai. Ini besi biasa teman-teman, besi biasa seperti itu penampakannya, besi biasa. Ini ke atas awan sana ya, semuanya nanti ke atas awan. Ini ST35 teman-teman, ST35. Di bawahnya ada ST24, tapi saya nggak punya kebetulan. ST35 ini kinclong banget ya, tuh, dan rapi tuh. Itu ke awan nggak mampu dia tembus ke sana, saking kinclongnya. Ini ST41 teman-teman, ST41 tuh ya, nggak terlalu kinclong tuh, ST41. Tuh, ke atas awan. Ini ST41 juga teman-teman, cuma beda negara pembuat aja. ST41 ya, ST41 juga nggak terlalu kinclong ya, cuma beda dengan yang tadi, beda.
Cuma ini masih ST41 teman-teman, masih ST41. Tuh. Ini nggak mampu juga sampai ke ujung. Aduh. Nggak bisa. Nah, ini bahan ST45 teman-teman. ST45. Maaf, ini udah terpasang jadi nggak bisa ke ini ya. Nggak bisa ke matahari, nggak bisa ke awan. Bahan ST45 seperti ini penampakannya. Ya memang agak gelap dikit. Apa ya, kok gelap ya, abu-abu ya. Ini belum saya bersihkan, terpasang di unit tuh. Oke, dah toh, plong toh ya. Ya mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Saya yakin sih kalau nyimak sampai selesai teman-teman akan ya udah nggak ini lagi lah, udah nggak bingung lagi atau malah tambah bingung. Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Kalau saya sih ST41 atau ya ST41 itu saya paling suka ya, paling suka. ST35 kalau menurut saya masih kurang awet walaupun menggiurkan, tapi saya kurang suka ya, kurang suka karena ya menurut saya masih kurang awet ya. Ya itu semua saya kembalikan ke teman-teman, kan kita seleranya beda-beda ya. Oke, ya kalau saya sih ST41 atau ST45 itu paling suka ya. Cuma memang kelemahannya itu, dengan segala kelemahannya, ya berarti kita harus menyempurnakannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai selesai. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah. Oke, ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Dadah.